ada salah satu video yang penggerbekan tempat pengumpulan jelantah. Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube komputerku bersama gue Ricky Karnovi. Oh ya teman-teman, sorry ya gue untuk teman-teman yang pengikut gue di YouTube. Sorry ya gue beberapa bulan ini vakum karena gue mengikuti dan belajar bisnis jelantah. Nah, berhubung video jelantah gue sedikit viral, maksudnya ya lumayan deh banyak penontonnya, cuma sekitar ya 2 juta 3 jutaan dan di like beberapa puluh ribu orang gitu. Nah, video ini gue buat untuk teman-teman yang ingin belajar bisnis minyak jelantah. Dan satu yang gue tekankan buat teman-teman yang ingin belajar bisnis minyak jelantah, yuk kita jalan bareng-bareng, jangan lari bareng-bareng ya. Yang namanya bisnis itu pelan-pelan aja mas bro, gak usah langsung kayak kencang banget gitu, langsung lu lari gitu. Langsung ujung-ujungnya lu nanya kayak, bang jual minyak jelantahnya di mana? Gue banyak, sebanyak apa sih bro? Ada nggak 5 ton 10 ton? Kalau ada 5 ton 10 ton sini deh jual ke gue gitu. Cuma nggak gitu konsepnya bro. Kita harus belajar dulu nih buat teman-teman, jangan sampai disalahgunakan minyak jelantah. Apalagi minyak jelantah itu merupakan limbah B3 kalau nggak salah ya. Gue ada catat di sini sedikit di tempat gue, itu merupakan limbah minyak B3 ya. Limbah non B3 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan pencemaran lingkungan jika dibuang sembarangan. Nah, buat teman-teman yang gue bilang ini kita berbisnis limbah ya, limbah. Jadi itu harus ada penanganan yang tepat dan orang yang tepat. Nah, berhubung di Indonesia, setahu gue limbah minyak jelantah itu bisa dijadikan rupiah. Ini gue tegaskan lagi ya, minyak goreng bekas atau disebut jelantah atau disebut used cooking oil atau UCO. Nah, itu merupakan limbah ya. Gue ada juga catat di handphone gue bacain sedikit ya buat teman-teman. Minyak jelantah atau used cooking oil atau UCO, singkatannya UCO, adalah minyak limbah yang berasal dari jenis-jenis minyak goreng. Seperti halnya minyak jagung, minyak sawit, minyak samin, dan sebagainya. Minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Nah, ini gue tegaskan ya, semua orang pasti punya minyak jelantah. Kenapa punya? Pertama, seluruh orang Indonesia pada umumnya pasti memakan makanan yang berminyak ataupun tanda kutipnya yang digoreng. Coba lu ingat hari ini aja, ada nggak lu makanan yang tidak digoreng? Tentu pasti ada makanan yang lu goreng dan lu makan hari ini. Maksudnya itu masakan yang digoreng tapi lu pasti makan di hari ini, pasti ada. Coba lu ingat-ingat. Nah, makanya gue bilang semua orang tuh punya jelantah, tapi nggak semua orang tuh tahu akan pemahaman tentang jelantah ini. Nah, di sini gue mau ngasih tahu bahwasannya jelantah itu bisa dijadikan bisnis dan jangan teman-teman buang. Oh ya, gue mau sedikit informasi. Kalau misalnya di Indonesia itu tuh beberapa orang biasanya tuh membuang jelantahnya itu ke lingkungan ya, kayak pengairan air gitu. Nah, teman-teman jangan membuang jelantah sembarangan, itu dapat menyumbat saluran air atau drainase. Akibatnya saluran air akan kotor, tersumbat, dan menjadi berkembang biaknya bakteri yang menimbulkan penyakit. Itu makanya gue bilang jangan dibuang minyak jelantah sembarangan. Terus yang kedua, akibat konsumsi jelantah terus-menerus itu juga akan mendapatkan penyakit, yaitu jantung koroner, stroke, apalagi banyak kok penyakit-penyakit yang lu gunakan lu makan makanan yang bekas jelantah. Oke, untuk selanjutnya gue akan ngasih tahu nih, jelantah itu ada 2 jenis loh yang gue tahu ya. Minyaknya beku dan minyaknya itu cair. Semakin hitam minyak lo, bang, minyak gue hitam nih, bisa nggak ya dijadikan bisnis? Ya bisa bro. Bang, minyak gue kuning nih, bisa nggak ya dijadikan bisnis jelantahnya? It's okay, bisa bro. Nah, untuk minyak beku gue akan bahas lebih rinci seperti apa jenis minyak bekunya dan seperti apa bentuknya dan di mana sih kita bisa mendapatkan minyak beku seperti itu. Nah, buat teman-teman, gue cuma ngasih tahu nih, ini video pertama gue mau ngasih tahu teman-teman jangan ngasal jual jelantah ke orang yang tidak bertanggung jawab, karena orang-orang yang mengumpulkan jelantah itu juga harus ada izin loh teman-teman. Oke, ini gue tahu ya, ada salah satu video yang penggerbekan
tempat pengumpulan jelantah. Mereka tidak ada izin. Teman-teman search aja di YouTube penyulingan 86 atau enggak penggerebekan 86 minyak jelantah. Itu akan ada muncul kalau nggak salah itu di Kota Bandung. Nah, mereka itu tidak ada izin dari RT atau RW-nya ya kalau nggak salah ya. Jadi itu berdampak juga takutnya itu berdampak juga ke outlet dan orang-orang yang menyetorkan jelantahnya ke dia. Nah, buat teman-teman jika ingin menyetorkan jelantahnya, saran dari gue nih, tanya dulu nih, udah ada izinnya nggak? Kalian buat apa nih minyaknya gitu. Nah, biasanya itu orang itu akan memberikan surat izin dari supplier ataupun surat izin dari pusatnya gitu. Bro, ini gue izinnya gitu. Tanyain jadi apa nih minyak jelantahnya. Pertama, yang gue tahu minyak jelantah itu dijadikan biosolar juga bisa, biodiesel juga bisa, sabun pun juga bisa. Dan malah ada beberapa RT ataupun RW sudah memanfaatkan minyak jelantah ini yang dikumpulkan oleh ibu-ibu PKK langsung dijadikan sabun dan dijual gitu. Nah, gue sendiri masih belum menemukan resep untuk menjadikan sabun ya, tapi gue akan coba nge-share nanti ke teman-teman. Gue akan coba datangin ke ibu-ibu PKK itu dan gue akan nanya gimana nih bu cara buatnya, dan gue akan share ke teman-teman. Dan ingat ya teman-teman, ketika teman-teman menjual jelantah itu, teman-teman juga merasa punya tanggung jawab loh. Semisalnya jelantah itu dicurahkan atau diubah menjadi minyak curah, itu berdosa loh. Dan itu dosanya tuh wah panjang bro. Dan itu bisa dimanfaatkan terus. Ini faktanya ya. Dulu teman gue ada yang menawarkan minyak jelantah itu dibeli. Untuk apa? Mereka ngomong untuk menggoreng tahu. Wow, gue nanya dong, emang bisa ya goreng tahu itu dengan jelantah? Bahkan mereka bilang, wah bisa, bahkan bisa lebih enak. Wah, itu tuh bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman. Jangan salah gunakan jelantah dan jangan salah jual jelantah teman-teman. Memang ini bisa menghasilkan rupiah, tapi intinya jangan disalahgunakan. Kalian tuh minta suratnya, minta izinnya, minta komponen profilnya, minta. Misalnya saya mau dong jadi suppliernya, minta suratnya. Saya menjadi dong suppliernya, mana dong surat supplier saya supaya pegangan gitu. Buat teman-teman yang bisa memintakan. Kalau misalnya dia nggak bisa mengeluarkan itu, dan ada malah dia itu cuma tulis tangan misalnya nih si A pengen jadi supplier, si A supplier dari perusahaan B. Kok tulis tangan sih? Lu mikir nggak sih di zaman sekarang? Nah, itu bisa kita lihat inkredibilitasnya, bahwasanya ini bener nggak ya? Masa dia tulis tangan? Masa nggak ada sih bisa diketik ataupun bagaimana? Itu dapat meragukan teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu video pertama ini. Besoknya gue akan mengupload terus menerus satu kali video sebisa gue. Karena dari mulai tipsnya, bisnisnya, marketingnya, hingga harganya, harga lokal dan harga luar negerinya berapa. Dan teman-teman jika ingin ekspor jelantah pun ayo gue ajarin. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Komputerku. Kita akan belajar bisnis minyak jelantah. Dan jangan lupa tuh ditonton video-video gue sebelumnya. Oke, sampai berjumpa di besoknya. Kita akan upload video selanjutnya. Bertahap ya guys. Jangan ada bisnis itu berlari. Kita berjalan bareng-bareng. Oke, see you guys.